Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Sekarang, informasi yang dipercayakan Lo Sheng padanya mengenai keberadaan Loyan di alam dewa telah datang. Namun dia tidak tahu bahwa keberadaan Loyan jauh di luar imajinasinya. Di mata gadis misterius itu, Lo Sheng hanyalah makhluk yang lahir di dunia ini, karena dia telah ada di putaran surga ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dia tinggal di sini, dia mengembangkan 3 kesengsaraan. Kesengsaraan di masa lalu, kesengsaraan kebajikan saat ini, dan kesengsaraan konstelasi di masa depan. Meskipun dia membenci orang-orang dalam agama Buddha, orang-orang ini sangat kuat, jadi dia hanya bisa tinggal di sini dengan bodohnya, dan membantu menjaga tingkat surga ini. Tapi kemunculan Lo Sheng mengejutkan gadis misterius itu. Token mengaum orang itu sebenarnya bisa mengaktifkan suara kebangkitan di aturan surga sesuka hati. Tapi mengaum diciptakan sendiri dan ditempatkan di dunia. Jadi ketika dia membuat tapir mengaum, dia memberikan aturan surgawi Juyin kepada tapir mengaum. Makhluk-makhluk ini sangat pintar. Setelah menemukan kekuatan magis tapir mengaum, mereka menggunakan secara ekstensif. Dan itulah sebabnya dunia sangat hidup. Namun dia tidak berani terbuka terlalu banyak. Jika tapir mengaum terlalu banyak, seluruh dunia akan berisik dan tidak akan damai. Begitu jumlahnya dikontrol hingga level tertentu, nilai token mengaum di dunia menjadi sangat mahal. Tapi perintah mengaum Lo Sheng berbeda. Dia dapat dengan kuat mengkomunikasikan jalan surga dan menginspirasi pencerahan. Dia pernah membuat 5 perintah mengaum tanpa batas ini, tapi kemudian dia memulihkan semuanya karena kepunahan dunia. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun di dunia ini kecuali dirinya yang dapat melepaskannya tanpa batas. Dan token mengaum Lo Sheng sangat mendominasi, karena memiliki aturan surga tidak ada habisnya. Di dunia ini, dia bertanggung jawab atas pengoperasian aturan. Kemenangan untuk menginspirasi pencerahan juga ada di tangannya. Kadang-kadang ketika Lo Sheng menggunakan token mengaum, dia mencoba memblokirnya. Tapi yang aneh adalah dia tidak bisa menghentikan penciptaan Juyin. Namun ekspresinya tidak berbahaya bagi Lo Sheng. Dia hanya ingin tahu mengapa Lo Sheng bisa melakukannya dan mencapai langkah ini. Kecuali otoritas Lo Sheng di Do surgawi lebih tinggi dari miliknya. Tapi bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Dia bertanya pada Lo Sheng, tetapi Lo Sheng tidak menjawab dengan jujur. Setelah beberapa perhitungan, dia tidak tahu. Setelah mendengar tentang keberadaan Loyan, dia mengerti mengapa butuh beberapa tahun untuk menemukan Loyan sebelum dia bisa kembali. Hei, orang-orang ini sudah hidup terlalu lama. Mereka benar-benar lelah hidup. Untuk membuat rencana seperti itu, haruskah saya memberitahu Lo Sheng? Gadis misterius itu juga berpikir, dia akan selalu melakukan apa yang dijanjikan. Tapi dia tidak tahu apa yang akan dipikirkan Lo Sheng tentang hal itu. Atau apakah pantas untuk memberitahunya? Setelah Lo Sheng mengalahkan Jilian Sheng, kekuatannya meningkat ke tingkat lain. Di mata makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia, kekuatan 300 orang ini secara kasar dibagi menjadi 3 tingkatan. Di tangga pertama berdiri Xuan Yuan Chen Feng, Li Qianhan, Jiang Yengyi, dan dosi lainnya. Jilu Sui dan Jilian Sheng bukanlah dosi, tetapi mereka juga memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam langkah pertama. Meskipun bunga teratai mereka belum terbuka sepenuhnya, mereka sudah memiliki kekuatan untuk bertarung dengan dosi. Dan Lo Sheng mengalahkan Jilian Sheng. Sebelumnya, Lo Sheng membunuh Fairy Feng dengan 1 tembakan, dan kemudian mengalahkan 2 orang jenius berturut-turut. Lawan-lawan itu hanya dapat dianggap sebagai kandidat untuk tangga ketiga, dan mereka termasuk tokoh-tokoh pinggiran dalam putaran pertempuran besar ini. Tapi Jilian Sheng berbeda.
Lebih penting lagi, Jilian Zheng dikalahkan di babak penyisian. Jadi artinya sangat berbeda. Sehingga keluarga Qi telah menjadi berantakan total. Ada benih di masing-masing dari 4 keluarga besar. Jilian Zheng adalah benih dari keluarga Qi mereka. Karena jalan dewa impian Jilian Zheng agak istimewa. Keluarga Qi membantunya merumuskan beberapa rencana. Dengan beberapa rencana ini, bahkan Yuan Xuan, Chen Peng, dan yang lainnya mungkin tidak dapat menghancurkan mimpi Zamrudnya. Karena menggunakan bunga persik sebagai umpan, hanyalah iming-iming mimpi Jilian Zheng yang paling umum. Dia belum pernah menggunakan kumpulan panduan mimpi yang dia persiapkan nanti. Dan mengandalkan kumpulan panduan mimpi ini, belum lagi mendapatkan tempat pertama. Pasti sangat aman untuk masuk 10 besar. Karena tujuan keluarga Qi adalah mencapai 3 besar. Namun mereka tidak pernah mengira Jilian Zheng akan mati di depan Lo Sheng. Dia bahkan tidak mendapatkan sepotong cakram dewa dan dia sudah berada di posisi terbawah di antara 4 keluarga besar. Bagi keluarga Qi, itu sangat memalukan dan berita ini mungkin telah menyebar ke seluruh tempat suci yang berafiliasi dengan keluarga Qi. Maafkan saya. Setelah Jilian Zheng meninggalkan medan perang mimpi, dia terbang langsung ke ruang mimpinya. Setelah melihat gulungan itu, dia mendatangi kepala keluarga Qi. Keluarga Qi menghela nafas panjang. Sungguh disayangkan. Lian Zheng, Anda tersingkir. Jika Anda bekerja keras di masa depan, Anda masih bisa untuk menjadi seorang murid Tao. Mendengar itu, Jilian Zheng mengangguk sedikit. Sebelum dia diam-diam melangkah pergi, tidak jauh dari situ, Jinan memeluk anak kucing apinya dan tidak berkata apa-apa. Beberapa orang jenius keluarga Qi di sebelah mereka bertanya dan hati-hati. Saudari Nan, bagaimana Anda melihat? Baru saja Jinan mendapat firasat tentang hasil ini. Pada saat itu, kekalahan Lo Sheng hampir pasti. Tapi Jinan menggelengkan kepalanya, menatap gulungan itu dan berkata dengan ringan. Saya punya firasat bahwa Lo Sheng tidak hanya akan melenyapkan saudari Lian Zheng. Saya khawatir Xuan Yuan Chen Feng juga akan dilenyapkan olehnya. Karena ketika dia bertemu dengannya, itu akan menjadi masalah besar. Setelah mengucapkan kata-kata ini, wajah para jenius menunjukkan tanda-tanda keterkejutan. Jilian Zheng sedikit lebih lemah dari Ji Lusue, tapi ada kesenjangan yang cukup besar antara dia dan Xuan Yuan Chen Feng. Tapi, bisakah Lo Sheng ini mengalahkan Xuan Yuan Chen Feng? Lihat ekspresi mereka, Jinan hanya tersenyum dan berkata, tidak masalah, keluarga Qi kita telah dikalahkan. Mari kita tunggu dan lihat. Saat ini, Xiu Yuqin menggunakan formasi pedang Xiu Shihe lagi, menyegel lawannya di dalamnya. Dalam pertempuran ini, Xiu Yuqin menang. Pertandingan berikutnya masih bukan pertandingan eliminasi. Setelah pertarungan singkat antara kedua prajurit, salah satu dari mereka kalah. Kemudian pertarungan berikutnya berlanjut. Setelah 3 pertandingan berturut-turut, Ji Lusue lah yang muncul. Pertarungan ini masih bukan pertarungan eliminasi, tapi lawan Ji Lusue jenius klan iblis yang sangat gigih. Prajurit iblis itu berjuang sampai mati dan menolak mengaku kalah. Dia juga meledak dengan kekuatan yang mengejutkan semua orang. Kekuatan ini cukup untuk berdiri di langkah kedua. Meskipun prajurit iblis itu gigih menghadapi orang kuat seperti Ji Lusue, dia tidak bisa menang dengan mengandalkan kegigihan. Setelah perencanaan berlapis Ji Lusue, dia akhirnya membunuh iblis jenius ini. Buang-buang waktu, kata Ji Lusue tanpa ekspresi dan kembali ke langit. Setelah ronde kelima, permainan yang sangat sengit terjadi di tengah papan catur langit dan bumi. 4 pertarungan eliminasi muncul berturut-turut. Klan Joye lah yang melenyapkan kejeniusan klan iblis. Dugu Jian Xiao melenyapkan seorang jenius dari klan surgawi. Xuan Yuan Chen Feng melenyapkan seorang jenius tertentu dari klan kecil dengan satu gerakan. Kemudian, Xiu Yuqin mengambil tindakan lagi dan melenyapkan kejeniusan klan malam. Dalam setiap pertarungan eliminasi, satu orang akan keluar dari situasi tersebut.
Jadi hanya dalam waktu singkat 4 orang tersingkir secara langsung. Dengan tarik-menarik di papan catur langit dan bumi, kemungkinan pertarungan eliminasi telah meningkat pesat. 300 prajurit juga tersingkir satu persatu, dan jumlah jenius di langit menyusut tajam. Segera setelah itu, lebih dari setengah dari 300 prajurit tersingkir. Dari ke-11 orang tersebut, kita tidak dapat melihat bahwa ras yang paling potensial di dunia adalah Dewa Wunian. Li Qianhan, Xuan Yuan Chenfeng, dan Zilu Sui berasal dari 4 keluarga besar Dewa Wunian. Dan Hua Tianming juga naik di antara Dewa Wunian. Jadi dapat dianggap sebagai anggota Dewa Wunian. Dan mereka menempati 4 kursi. Ada 1 orang dari klan Yoye, 1 dari klan Iblis, dan 1 dari Suaka 10.000 Buddha. Yang terburuk mungkin adalah aliansi kemanusiaan. Kali ini hanya 1 dosi dari aliansi kemanusiaan yang masuk 300 besar, dan Murito itu dengan mudah tersingkir oleh Qianhan belum lama ini. Tapi Lo Sheng naik dari tanah suci aliansi kemanusiaan, dan dia dianggap sebagai anggota aliansi kemanusiaan. Sekarang, aliansi kemanusiaan hanya bisa melihat kinerja Lo Sheng. Sekarang di papan catur ini situasinya rumit. Setelah hitam membunuh naga putih, dia terus maju, memotong kota dan wilayah di mana-mana. Pemandangan ini tentu saja telah menjadi situasi yang sangat tidak menguntungkan di mata banyak penguasa surgawi di dunia. Permainan catur ini berlangsung dari awal era Yan hingga kemakmuran umat manusia. Dengan terbunuhnya naga putih dan para pahlawan terpecah, inilah masa kini dan situasi yang sangat pasif saat ini. Di papan catur adalah masa depan. Jika angkanya semakin tidak menguntungkan, berarti bencana akibat krisis ini akan semakin parah. Berdasarkan situasi saat ini, para penguasa surgawi ini memperkirakan bahwa semua ras di dunia ini mungkin akan musnah, dan bahkan 3 ras terkuat pun akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, situasi ini cukup buruk. Karena jumlah makhluk yang dimusnahkan di dunia mungkin mencapai triliunan. Terlebih lagi, pemotongan papan catur dunia ini belum selesai. Situasi di bawah ini mungkin sedikit terbalik, atau bahkan lebih buruk lagi. Jika semua batu putih diinvestasikan, seluruh dunia mungkin akan musnah, dan era ini akan berakhir lebih awal. Tapi mereka sebagai dewa surgawi, mereka tidak bisa mengubah apapun. Karena meskipun nasib mereka sulit dihitung, namun sudah ditentukan. Bagaimanapun, orang-orang yang bisa menjadi protagonis yang lahir dalam perjuangan besar, hanya mereka yang memiliki takdir untuk mengubah era ini. Tentu saja, rata-rata penguasa surgawi mungkin berpikir demikian. Beberapa penguasa surgawi tingkat tinggi secara alami akan memiliki gagasan berbeda. Misalnya, patriark lama klan surgawi, seperti dosa asal Tianxun. Meskipun orang-orang ini tidak dilahirkan di dunia besar, mereka juga merupakan jenius tak tertandingi yang lahir dalam ratusan juta tahun. Dan tingkat yang mereka jelajahi bahkan lebih jauh lagi. Apakah takdir di bawah langit benar-benar tidak bisa dipatahkan? Apakah takdir yang dibawa oleh Tianxun benar-benar membatasi tubuh seseorang dan menghalangi untuk menjadi dewa sejati? Meskipun aturan-aturan ini adalah hukum besi di dunia, aturan-aturan ini dimaksudkan untuk dilanggar. Pada level mereka, apa yang mereka jelajahi dalam misteri paling orisinal di jalan surga. Saat ini, ke-11 orang di papan catur langit dan bumi sedang menunggu diam-diam. Tidak lama kemudian, tangan Gio itu sekali lagi melewati awan tebal dan perlahan turun, namun menangkap bintik matahari, yaitu Sioyokin. Sekarang ada pemenang dan pecundang di mana-mana di papan catur. Dapat dikatakan bahwa satu langkah yang salah akan menyebabkan seluruh papan kalah. Namun bintik matahari ini mendarat di tempat yang tak penting, sehingga ada ekspresi aneh di wajah semua orang. Dan mereka penasaran apa maksud tangan Gio yang memegang bintik matahari di sini. Sioyokin pandai bermain catur, kaligrafi, dan melukis. Berdiri di papan, dia dapat melihat bahwa gerakan ini tidak pantas, dan ekspresinya terkejut. Segera tangan Gio itu mengulurkan tangan di bidak catur lainnya.
Dewa Wunian, Xuan Yuan Chen Feng. Tidak peduli siapa itu. Jika mereka tahu bahwa lawan mereka adalah Xuan Yuan Chen Feng, wajah mereka akan langsung menjadi gelap dan mereka akan mengeluh tentang kesialan mereka. Namun saat ini, semua orang mengatakan bahwa Xiu Yuqin beruntung karena bintik matahari juga mendarat di tempat yang tidak bisa dijelaskan. Jika kedua bidak ini jatuh, tidak ada promosi. Jadi ini bukan pertarungan eliminasi. Jika kedua belah pihak tidak mau bertarung, mereka bisa mengaku kalah. Xiu Yuqin menggerakkan langkah teratai dengan ringan, perlahan menggerakkan bidak catur, dan menginjak papan catur. Bagi Xiu Yuqin, berdiri di sini bisa dikatakan telah menyelesaikan misi tuannya. Sang master tidak memberitahu terlalu banyak tekanan padanya. Apalagi pertarungan ini bukanlah pertarungan eliminasi, karena yang sangat sulit baginya, yang selalu malas untuk tampil serius. Jadi begitu dia melangkah ke papan catur, dia tersenyum cerah dan berencana untuk mengaku kalah secara langsung. Faktanya, kebanyakan orang bisa menebak keputusan Xiu Yuqin. Merupakan pilihan paling bijak untuk mengakui kekalahan di hadapan Xuan Yuan Chen Feng. Tetapi ketika dia hendak berbicara, Xuan Yuan Chen Feng berkata lebih dulu, Nona Yuqin, saya merasa sangat tersanjung bisa bersaing dengan Anda di sini. Hah? Xiu Yuqin berkedip dan menatapnya dengan tersenyum. Saya tidak punya niat bersaing dengan Anda, jadi saya akan mengaku kalah. Tidak. Xuan Yuan Chen Feng menghentikannya. Kenapa? Ekspresi aneh muncul di wajah Xiu Yuqin. Dia ingin mengaku kalah, tapi lawannya tidak mengakuinya. Xuan Yuan tersenyum ringan dan berkata, Nona Yuqin, tahukah Anda bahwa papan catur langit dan bumi ini melambangkan situasi masa depan alam semesta? Oh, meskipun samar-samar Xiu Yuqin tahu bahwa papan catur langit dan bumi ini melambangkan situasi keseluruhan. Dia tidak pernah mempedulikan hal ini. Sebagai seorang wanita kecil, dia sangat puas hanya tinggal bersama pria yang dicintainya. Dan semua hal yang berantakan di dunia tidak ada hubungannya dengan dia. Namun saat reaksi Xiu Yuqin dingin, wajah Xuan Yuan Chen Feng bersinar karena kegembiraan. Tetapi dia mengambil beberapa langkah ke sisi papan catur. Saya, Xuan Yuan Chen Feng, tidak hanya berlatih seni bela diri sejak saya masih kecil, tetapi juga astrologi dan ramalan. Dan semua orang mungkin akan terlibat malapetaka ini yang disebabkan oleh Anda. Segera Xuan Yuan Chen Feng menunjuk ke lingkaran bintik matahari di samping. Tempat Xiu Yuqin telah melenyapkan seorang jenius sebelumnya. Xiu Yuqin tidak berbicara dan terus menatap Xuan Yuan Chen Feng dengan ekspresi aneh. Tetapi dia diam-diam tidak berdaya di dalam hatinya. Dia mengatakan kepadanya bahwa ini adalah hal yang salah. Tetapi pada saat ini dia tidak dapat memikirkan kata-kata Xuan Yuan Chen Feng. Setelah mengatakan itu, Xuan Yuan Chen Feng menunjuk ke sisi lain lagi. Ada 3 database semen dan 1 perampokan di sini. Semuanya dilakukan oleh saya. Jika ditarik ke sini lagi, itu adalah Anda dan saya yang merupakan kekuatan koneksi. Tidak hanya Xiu Yuqin yang tidak dapat memahami apa yang dikatakan Xuan Yuan Chen Feng sebelumnya, tetapi orang lain juga sedikit bingung. Tetapi setelah dia menjelaskannya seperti ini, beberapa orang secara bertahap menjadi jelas. Kemudian Xuan Yuan Chen Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke awan tebal dan kabut di langit. Dia tidak tahu apakah dia sedang berbicara dengan Xiu Yuqin atau dengan gadis misterius yang tersembunyi di surga. Jika tebakan saya benar, 2 bagian, 1 hitam dan 1 putih, jatuh sekarang. Itu air mata 2 ke langit. Jika Anda menaklukkan itu sepenuhnya, Anda akan menjadi seperti oriole dan kupu-kupu di sepasang bunga persik. Dia tidak ucapkan kata-kata selanjutnya. Ketika beberapa orang bijak mendengar kata-kata Xuan Yuan Chen Feng, mata mereka tiba-tiba berbinar. Banyak penguasa surgawi memandang Xuan Yuan Chen Feng dengan pujian yang kuat di mata mereka. Anak ini benar-benar layak menjadi pemimpin di dunia.
Tidak perlu berperang dalam perang dunia yang besar ini. Dialah yang nomor satu. Saya malu. Sebagai dewa surgawi, setelah ratusan juta tahun, saya salah menghitung. Anakku Chen Feng, Anda benar-benar tidak mengecewakan saya. Pada saat yang sama, suara beberapa penguasa surgawi di dunia terdengar, dan kata-kata pujian mereka dengan perintah menderu ke seluruh dunia. Namun suara ini tidak dapat dikirim ke medan perang mimpi, dan tentu saja 11 orang yang hadir tidak dapat mendengarnya. Si Yukin mengedipkan matanya lagi. Dia memahami permainan catur, tapi dia tidak tahu takdir misterius apa yang bisa dihitung dari papan catur. Saya tidak tahu apa yang Anda katakan. Selamat tinggal, kata si Yukin sambil berbalik dan berjalan pergi, kembali ke bidak catur. Tunggu! Xuan Yuan Chen Feng tidak tahu bahwa si Yukin berbalik dan pergi, tapi dia menghentikannya. Si Yukin berbalik, wajahnya sudah sangat tidak sabar. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, cepat katakan. Saya tidak mengerti perhitungan takdir. Yang ingin saya katakan adalah bahwa tren permainan catur ini tidak hanya berarti perubahan dunia. Sebagai protagonis alam semesta, nasib yang akan kita temui adalah nasib yang harus Anda dan saya mainkan. Peran yang Anda mainkan di dunia harus menjadi milik saya. Xuan Yuan Chen Feng berkata dengan sangat lugas. Setelah menjelaskan untuk Xu Yukin, wajahnya penuh percaya diri. Mendengar ini, Xu Yukin menatap Xuan Yuan Chen Feng sedikit bingung. Adapun Xuan Yuan Chen Feng, ekspresinya tenang. Dia memiliki alis tebal, mata besar, dan temperamen yang luar biasa. Dia adalah pria sempurna di hati ribuan gadis. Namun Xu Yukin menahannya untuk waktu yang lama sebelum melontarkan kata. Gila! Di antara kekuatan manusia, Xuan Yuan Chen Feng memiliki reputasi yang sangat tinggi. Dia menderita banyak kesengsaraan di masa kecilnya, mengalami legenda, mengandalkan bakatnya untuk mendapatkan pengakuan dari klan Xuan Yuan, menyelesaikan serangan balik yang diterima dengan baik, dan menjadi murid Tao. Tapi dia sendirian, tanpa kecantikan di sisinya. Saya tidak tahu berapa banyak wanita cantik yang ingin menikah dengannya, tetapi dia terobsesi dengan seni bela diri, dan bahkan tidak pernah melihatnya. Pada saat ini, di depan seluruh dunia, dia membuat pengakuan telanjang kepada Xu Yukin, yang menyebabkan keributan. Setelah gulungan itu diperlihatkan, Xu Yukin dan Lo Sheng berdiri bersama, tetapi bagaimanapun juga mereka dipisahkan oleh bidak catur, sehingga mereka tidak menunjukkan terlalu banyak keintiman. Namun para prajurit dalam gulungan itu melihat Xu Yukin dan Lo Sheng bersandar satu sama lain. Jelas merupakan pasangan. Oleh karena itu, apakah mereka yang tersingkir atau yang belum tersingkir? Ada ekspresi aneh di wajah mereka. Namun Xu Yukin adalah wanita Lo Sheng. Tindakan ini terlalu tidak pantas, apalagi tidak ada rumput di dunia. Dengan status Xuan Yuan Chen Feng, belum lagi harem 3.000, tidak sulit mendapatkan 30.000 atau 300.000. Hei, rasa Chen Feng cukup unik, kata Li Qianhan kepada Ji Lusui sambil tersenyum. Suara yang terungkap agak kasar. Dia dan Ji Lusui sangat mengenal Xuan Yuan Chen Feng. Pria ini sangat pendiam secara emosional dan sepertinya sulit mempercayai wanita. Ji Lusui sedikit mengernyit. Xuan Yuan Chen Feng berbicara tentang kebenaran dan lingkaran, meskipun dia berbicara tentang takdir. Tetapi bagaimanapun juga, bunga terkenal memiliki pemiliknya. Bahkan jika takdir benar-benar meramalkannya, tidak perlu mengatakannya lagi. Namun kata-kata gila Xu Yukin sangat tidak sopan. Setelah mengatakan ini, jika dia tidak tinggal, dia akan melangkah ke bidak catur hitam itu. Nona Yukin, tolong tetap di sini. Angin pagi Xuan Yuan maju selangkah dan menyapu. Pergi seperti angin kencang. Ketika dia tiba, dia sepertinya berusaha menghentikan Xu Yukin untuk pergi. Pada saat ini, Xu Yukin tiba-tiba berbalik. Rambut panjangnya berputar-putar dan 4 bayangan pedang tiba-tiba keluar. Meskipun keempat bayangan pedang ini hanyalah bayangan dan bukan pedang sungguhan,
tapi ada makna yang sangat menyeramkan yang tersembunyi di dalamnya. Pedang anggur panjang, pedang Kaisar Buddha, pedang Chongyan, dan pedang Tianya. Keempat pedang tersebut dapat membentuk formasi paling ganas di zaman kuno, dan itu adalah formasi pedang pembunuh dewa. Dan keempat pedang ini tidak ada dalam putaran Do surgawi ini. Ketika Shoryuken sedang berlatih, dia mengandalkan harta rahasia alam Jiji di tablet formasi untuk berhasil mewujudkan susunan ini. Ketika keempat pedang itu berkeluar, serangkaian garis tipis terlihat di sekitar tubuh bagian bawahnya. Garis-garis ini sangat kaku dan tidak memiliki kebulatan sama sekali. Umumnya, hanya susunan pembunuh yang dapat menghasilkan garis seperti itu. Tapi ketika sebuah formasi pedang dibentuk, biasanya ada cara untuk bertahan hidup, dan beberapa formasi pedang bahkan memiliki lebih dari satu cara untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, banyak orang menerobos formasi pedang hanya untuk mencari jalan keluar, yang dapat dianggap sebagai kelemahan dalam formasi pedang. Karena orang-orang yang menciptakan formasi pedang tidak suka meninggalkan cara untuk bertahan hidup. Lagi pula, semakin banyak cara untuk bertahan hidup, semakin besar kekurangannya. Mereka hanya ingin formasi pedang itu lengkap dan harus ada jalan menuju reinkarnasi untuk menghubungkan bagian depan dan belakang. Misalnya, formasi pedang Shioshige Shoryuken juga memiliki jalan keluar, tetapi formasi pedang Shioshige menggunakan serangan seperti hujan yang sangat halus untuk menutupi jalan keluar tersebut, sehingga menyulitkan orang biasa untuk menemukannya. Adapun formasi pedang pembunuh dewa, tidak ada cara untuk bertahan hidup, hanya kematian. Inilah yang disebut formasi pembunuhan. Inilah mengapa formasi pedang pembunuhan dewa bisa menjadi formasi paling ganas. Ketika formasi pedang pembunuhan dewa keluar, banyak penguasa surgawi menunjukkan ekspresi serius di wajah mereka. Mengapa orang seperti itu muncul di dunia jiji? Apakah gadis ini memiliki tubuh yin ungu kelas 1? Saya benar-benar membiarkan orang tua Wuding menangkapnya. Alam yin ungu adalah keberadaan dunia di alam semesta yang tidak kuat. Hanya ada wanita di dunia ini dan jumlahnya tidak banyak. Selain itu, mereka tidak memiliki niat untuk mendominasi dunia, sehingga begitu banyak kekuatan besar di dunia yang kurang memperhatikan alam jiji. Tetapi tidak berarti mereka akan mengabaikannya. Bagaimanapun ada warisan dewa sejati di alam jiji, tetapi sayangnya warisan ini terbatas pada tubuh jiji yin. Dan prajurit biasa tidak dapat memperolehnya sama sekali, sehingga nilainya tidak terlalu besar. Nama formasi ganas pertama ini tidak terbatas pada alam semesta, tetapi untuk seluruh alam dewa. Jika tidak, bagaimana bisa disebut formasi pedang pembunuh dewa? Setelah 4 pedang terbang keluar, ketika susunan pedang pertama kali terbentuk, pupil Sun Yuan Chen-feng tiba-tiba melepaskan cahaya seperti matahari. Merasakan krisis ini, Sun Yuan Chen-feng langsung mundur. Bagaimanapun, itu adalah krisis antara hidup dan mati. Sebagai doisi, pertama Sun Yuan Chen-feng jauh lebih sensitif terhadap krisis daripada orang biasa. Karena kepekaannya, dia bisa lebih merasakan kengerian dari formasi ganas pertama ini. Dalam sekejap mata, Sun Yuan Chen-feng telah mundur 100 kaki jauhnya, dan pada saat yang sama memasuki kondisi siap bertempur. Tapi pupil matanya sudah berlumuran darah merah. Sejak memasuki medan perang impian, Sun Yuan Chen-feng tidak pernah melakukan tindakan serius, meskipun dia kalah dari Li Qianhan. Itu karena dia tertipu oleh rencana Li Qianhan dan akhirnya dibunuh oleh aturan surga. Pada saat itu, dia tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya, atau dengan kata lain, dia tidak repot-repot menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, Shoryuken baru saja mengatur bagian dari formasi pedang pembunuh dewa, tetapi Sun Yuan Chen-feng sangat memperhatikan kewaspadaan. Bahkan para penganut To di atas bidak catur semuanya terdiam saat melihat formasi ini. Meskipun penampilan Shoryuken sebelumnya tidak kuat, formasi pedang Shioshige memang sangat indah. Tetapi bagi para penganut To ini, hal itu tidak layak untuk disebutkan. Jika tidak ada dari mereka yang menanggapi Shoryuken sebagai lawan yang layak,
Faktanya, termasuk Lo Sheng, evaluasi batin mereka serupa. Meskipun Lo Sheng telah mengalahkan Jilian Sheng sebelumnya, jalan Dewa Mimpi Jilian Sheng adalah seperti ini. Jika dia tidak dapat menemukan hal yang memicu mimpi itu, Jilian Sheng tidak akan terkalahkan. Jika dia menemukannya, dia dapat mengalahkannya secara instan. Dan Lo Sheng masih memiliki kesenjangan besar antara kekuatan para jenius teratas dan Doshi. Tapi sekarang, Xiu Yuqin memamerkan formasi pedang pembunuh dewa. Itu benar-benar membuat orang merasa ngeri. Dan kengerian semacam itu berasal dari niat membunuh dalam pedang pembunuh dewa. Adapun niat membunuh ini bahkan bisa disebut toyun. Jadi apakah teratai Mahayana Xiu Yuqin juga telah mekar sepenuhnya? Dan dia juga seorang dosi. Pada saat ini, 4 bayangan pedang melayang perlahan di samping Xiu Yuqin. Dia hanya melirik ke arah Suan Yuan Chen Feng tidak jauh dari sana. Jangan mendekat pada saya. Setelah mengatakan itu, dia melompat pelan ke atas bidak catur miliknya. Dalam pertempuran ini, Xiu Yuqin kalah. Namun Suan Yuan Chen Feng tetap di tempatnya dan ekspresinya sangat tidak wajar. Belum lagi dia telah dengan lugas mengatakan kesimpulan takdirnya sebelumnya. Sungguh memalukan baginya untuk merasa takut oleh susunan formasi pedang tadi. Dan dia adalah murid nomor 1. Orang terkuat di antara teman-temannya, jadi kapan dia pernah takut pada siapapun? Namun, niat membunuh yang terungkap dalam formasi pedang itu terlalu menakutkan. Bahkan jika dilihat ke belakang sekarang, pilihannya masih tepat. Suan Yuan Chen Feng mungkin tidak dapat menembus formasi pedang, tetapi jika dia baru saja terjebak dalam formasi pedang, dia mungkin akan mati. Wanita ini, dia pikir perhitungannya benar sekali. Jelas bahwa Xiu Yuqin adalah orang yang terikat padanya, tetapi dia tidak mempercayainya. Pada saat ini, dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat seseorang menatapnya di bidak catur tidak jauh. Tapi Lo Sheng berdiri tegak di antara mereka. Lo Sheng hanya memandang dirinya sendiri dengan ringan, meskipun matanya sangat tenang. Tetapi ada rasa yang tak terlukiskan di bawah ketenangan itu. Tapi keduanya tidak berkomunikasi secara lisan. Dan Suan Yuan Chen Feng hanya kembali ke bidak caturnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.